Bisa dong, bisa dong. Wah, Cici nih. Ini bagus buat dibahas. Pasifnya dia kurangnya satu, bukan langsung instant jadi 0 ya. Dia jadi kepake karena ada extra movement speed. Terus juga dia masih sustain buat bisa pertahanin sampai angka 10 terus. Ya, karena dipadu-padankan juga main dengan Vengeance lah yang emang bisa digunakan juga. Nah, sistemnya mirip-mirip Barat waktu dulu nggak sih? Pertama kali Barat muncul juga gitu. Jadi gede langsung di-shield, habis itu diganti lagi pasifnya dan lumayan laku. Konsepnya sama kayak Cici. Tapi Povius juga experience yang nggak boleh lepas. Ini keren jungle sih jatuhnya. Obvious yang diband. Ya, Joy. Karena masih ada Joy Suyo. Atau bahkan Loi. Tes ombak. Tes ombak ya. Iya, dia pertama kan, ketika juga. Nah, pertanyaan dari Infos, mau nutup gak hero-nya Baloi? Masih Hellcat? Enggak lah kayaknya. Harusnya udah enggak. Harusnya enggak. Karena memang udah terlalu lama ya kita udah melihat juga ada Hellcat. Magic is my life. Arif. Your team Dia is cukup taking wise banget. Ini kalau ada sampai hari ini ada Hanzo Romer dipakai Balo ya. Enggak. Enggak ya? Udah beda. Tapi dia waktu streaming ada dulu. Ya. Om, ini Ya, Balo. maaf. Balo ya. Tapi kalau Lalu saya. seandainya ada ya, kalau seandainya nggak pertama juga. Ya, Dia akan turun di rate-nya di bawah. Match dengan Joy. menarik sih. Ambil Joy. Granger ada sebenarnya. Apalagi Grangernya bisa di trade off dengan Iritel nanti. Entah kenapa kok sekarang ngerasa Granger itu bisa dilawan. Yep. Sangat bisa dilawan. Apalagi kalau memang diadu scaling ya. Ya Iritel akan lebih dahsyat ketika udah 3 item. Ya agak ada pemilihan kayak 50-50 nih untuk mau ngambil Granger pertama nih. Iya benar. Granger bahkan Joy dengan Suyo kan masih jadi perdebatan juga kan sampai sekarang. Iya. Itu biasa polanya tergantung dengan romer yang mau dibawa gitu-gitu sih. Kayak Suyo fokus ke turtle gitu kan. Kalau Joy bisa yang ke mirror. Tapi tetap Granger tetap Granger Suyo kan? Atau Suyo nanti pilihan yang 3 ambil dapat Gatot dulu bener? boy. Gatot lah. Gatot lagi jadi best roamer sekarang. Best roamer, revitalize, punya After of Guardian, bisa mancing semua sorcerer keluar, tinggal lompat kabur. Iya, apalagi kombonya sama Cici. Atau sama Badang lah seenggaknya. Sama badan. Badang tutup jalannya Yoji. Oh, itu udah kayak fix kena bisa dibilang. Tapi untuk ngambil Suyo juga nggak masalah. Dari Joy juga kayaknya nggak bakal seakal sih dari Gcam. Kecuali Suyo yang menetapkan XP. Atau Joy-nya yang di XPO. Ya itu juga Pakai perfect. Ranger. Gops ya. Gops, Arlot ya kalau Gops ya. Oh, iya tuh. Ingat Gops itu Arlot pokoknya. Karena Arnoldnya sempat bikin momen banyak banget Yes. kan waktu masih diam berarti. Gue pick langsung. Jangan-jangan sekarang Gcam yang akan bermain dengan Louis-nya. Ya, atau kan di sini akan berputar juga dengan Selena yang akan diamankan duluan. Guna untuk mengkonter juga mungkin Louis yang ngambil di sebelah. Jadi perpindahan tempat yang emang bisa diketahui terlebih dahulu dengan trapnya emang udah dikeluarkan, tapi Valentina. Yep. Pemilihan yang bagus sebenarnya untuk Valentina karena menutup kemungkinan munculnya Lumias juga yang bisa dipakai dengan Evos kemarin dan Suyo. Itu dia. Tetap diambil ya. Yep. Karena kalau misalkan nggak diambil, udah pasti sih masuk ke dalam banning sih. Ben dan ya hero buat contest atau bisa ngedash jadi tipis nanti Itu jatuhnya. ya. Masuk di fase band yang kedua. Siapa yang akan ditarget? Sampai sekarang Baloi masih kita belum tahu. Ini Badang kita belum bisa asumsikan ke XP. Benar. Itu masih flex. Jujur masih flex banget dari Badangnya. Dan ini sekaligus flex dan naik kok. Iya. Gak ada combo yang kita bahas. Ya, Badang sama Gatot Kaca ya. Iya. Itu serem banget karena dia pasti target kalau udah retribution. Ya, Karena udah tebel, gak bisa kemana-mana. Udah kena hit sekali, ada EOG udah. selesai. Terus mau kemana? Walaupun Granger lagi kan dari jauh aman. Wah itu bagus banget sih, tapi untuk Evos sekarang boleh banget untuk mempersempit gold lane. Tadi yang sempat kita bahas juga Om. Gold lane skill Where untuk there is selalu light, berhadapan dengan there are Granger. also Itu opsi yang shadows. bagus loh. Karena mid game-nya bakal kuat. Ya, tapi Loi di band sekarang. Berarti satu marksman lagi mungkin. Kalau mau tutup ya udah di-retail aja sekalian gitu loh. Karena bisa dibilang kemarin juga di game yang kedua, Erlan setelah sampai di game yang cukup lama, udah ketemu hero scaling udah kacau langsung. Kayak retail ya. Kemarin kan bisa dibilang dengan Harit dia bertemu ya kan, di awal neken banget. Iron bisa diusir berapa kali, Iron bisa dibuat recall berapa kali. Dan di akhir Susah. gak ada pergerakan sama sekali bisa dilakukan. Yang di Matrix mungkin juga masuk dalam full hero nya. Tapi Lukas ini dipaksa ini tau gak sih Om? Emang dipancing kayaknya nih. Pancing. Ya, karena kalau mau retail juga masih oke lah. Masih bisa kiri kanan ya. Cuma hati-hati dengan Gatot Kaca sih. Iya, karena maksudnya kita tahu lah marksman yang happening Moskov Irital sisanya lah ya daripada Granger. Tapi sekarang Irital nggak di ban, berarti memang ada langkah
yang bisa. Jadi itu udah di Planning, ya? setting, udah di planning sama EVOS untuk kasih dia retaliate lawan pakai apa. Iya. Dan ini belum kelihatan trauma dengan hitnya untuk Imo sendiri. Johan bisa keluar sekarang. Atau dia XP ya. Ya, kalau bisa main agresif ya. Bisa banget. Johan Trauna. Wah itu jalan happy banget tuh. Kayak kemarin juga ejektornya bagus banget, selalu disambut sama Albert. Chemistry-nya udah kuat banget. Iya. Dan untuk Joy sendiri sepanjang MPL, lihat sisi 15 berjalan, Joy menjadi most pick hero untuk Bruset dengan 9 kali pick. Win rate dari 50%. Nih. Tapi sebenarnya lebih mengamankan untuk Vexana terlebih dahulu. Agar Natko bisa bermain dengan lebih stabil aja di belakang. Sembari ya membiarkan damage-nya masuk ya dari efek gear yang bakal diberikan juga. Tapi Chow dan Kari. Ini Chow Baloy berarti ya. Kari. Wow. Ayo bisa bilang, Kari sekarang bagus. Bagus banget sih. Bagus banget sekarang. Karena sih levelnya dia 10 detik kan. Itu cukup lama bisa dibilang. Dan kalaupun kalian lagi kalah, best startnya hilang semua. Kalau masih ada Kari gak tumbang, kamu Israel. Iya. Apalagi kayak di landing itu spinning line itu levelnya lebih cepet dong. Iya. Nah itu potensi kenanya juga lebih tinggi. Itu yang bener-bener bikin Kari bisa landing lah sekarang bisa dibilang ya. Tapi Chow, wah ini hero Chow adalah hero yang membuat gua berpikir kalau Balo ini bukan cuma bisa makro. Karena predict move dari Balo itu udah gila banget. Tapi itu momen-momen akhir lah ya. Untuk kemarin juga, di season kemarin kita lihat. Dan last pick, Johan masih. Yep. Ini sudah kelihatan sebenarnya untuk Gipos ya. Mereka bakal menuju ke Johan juga. Tapi Johan itu dengan Vexana sebenarnya bukan matchup yang bagus karena efek gear dari Verify dari Vexana ini yang bakal membuat agak sulit untuk melempar dengan ejector dia. Ya, dan nggak burst banget lah hitungannya ya. Ketika ada inisiasi yang bagus dari Johan, Vexananya tuh seakan-akan nggak bisa nyambut langsung. Dia butuh damage yang lebih besar. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Dan akan seperti apa lagi kejadiannya? Antara EVOS dan juga Geekfarm. Iya. Dari sisi draft kita bisa lihat sama-sama stabil ya. Tapi aku lebih pengen melihat Chow dari Baloski sekarang. Dia harus bisa open initiate, dia harus bisa buka rumput agar Hengki tidak kemana-mana. Jangan sampai kalah zona, itu satu hal yang pasti dan harus dilakukan. Yap, itu dia. Deretan hero sudah diamankan. Dan MPL Arena hari ini kita telah sampai di hari yang kedua. Match yang pertama. Untuk itu semua kita mau tes dulu suaranya MPL Arena. Mana suaranya? Let's go. Puasa-puasa tetap nih. Harus wajib puasa bukan alasan. Betul, bukan halangan ya. Betul, farming udah langsung ditemenin ya. Biasa ketika ada Chow, pressure awalnya tuh harus banget dan itu nggak dikasih nafas sama ospek kayak Dion. Oke. Waduh ya, bisa jadi. Dan apalagi ya, ini Aboy loh. Aboy yang kita tahu selalu bisa main cukup bagus lah dengan mid laner semuanya. Hanya sedikit underrated dibandingkan dengan mid laner yang lainnya. Yep. Dan dari sisi emblem support nih yang pakai dengan Badam akan berusaha untuk memainkan cooldown ya, karena kita melihat ada jump pasir di sini 5% lagi buat cooldown dengan Spelling Spire. Ini ditemenin terus nih ya. Yang penting ada pengawalan dulu. Kawal ya. Tetap susah sih ketika ada Joget, apalagi ketika Joget yang bagus. Oke. Sementara sekarang coba lihat Kina di dalam rumputan Baloy harus dipaksa untuk mundur sedikit. Adu damage sama Joget di pagi-pagi sih bahaya juga ya. Chow sih memang 3 kali skill 1, tapi tetap aja Smart Missile tuh kayak nggak bisa dilawan dengan gampang ya. Smart Missile memang, apalagi Smart Missile juga menambahkan damage kan. Dan kita akan melihat talent prediction gitu. Imbang ya. Imbang sekarang. Dan 2-1 semua? 2-1 semua. 2-1 semua. Panas. Oke, respect streamer ini semuanya. Oke. Dan untuk matchup gold lane di awal kayaknya memang gak boleh terlalu agresif juga sih lihat sih. Dia harus sadar kalau memang skillnya gak bisa full damage lah di awal. Beda cerita kalau Denking ya. Dan juga kalah range kan. Bisa di out range dengan Blinker juga. Cuman permasalahan di range saja sih kalau aku ngeliatnya untuk di area top ini. Tapi untuk tim fight di Turtle ini akan menjadi jawaban. Langsung terlempar tadi ada satu. Ejector dan first blood-nya Baloy mau pergi ke arah mana. Flicker dikeluarkan sementara Make mencoba untuk bisa mengusir sedikit 2 orang dari EVOS. Double comfort dari Natko. Oke. Jadi dia jet kedua yang dikeluarkan kembali dari Baloy. Dalam keadaan yang
sangat tidak baik. Turtle terbuka lebar untuk EVOS. Sampai sekarang ini masih di strategi yang sesuai, bahkan lihat Regi bagi depan. Oke, ada pergerakan di mana Patrol Guardian tadi sepertinya sudah dikeluarkan dan Cops mau tidak maupun harus mundur. Belum ada korban lagi untungnya, tapi ini agresivitas yang memang sudah terbaca dari awal ya. Yap, ini efek zoning yang diberikan dengan EVOS ya. Seperti yang kita lihat juga kemarin. Tidak akan segan-segan melempar siapapun yang berusaha untuk mendekat. Tadi bahkan EXP yang tumbang kan, yang berarti bahwa mereka langsung ada opening untuk membiarkan Albert sendirian dan melakukan raid ke dalam orange buff milik dari Big Fam. Apalagi sambutannya sih tadi, unbreakable-nya Regi itu pas banget, pas udah kelempar, langsung kena down, damage-nya juga ada Albert, jadi kayak udah sinergi yang bagus banget. Yap, mungkin hanya sedikit tadi ya, pergerakan dari Narco mungkin agak sedikit maju tadi Om. Yap, tapi ya masih belum ada korban sama sekali Ya. untuk EVOS ya. My God, Albert galak banget, dan terlihat sepertinya kalau udah sadar di situ akan ada orang juga. Gengking ke arah gold lane masih belum terlihat. Itu efek dari screening nih yang dilakukan oleh teman-teman EVOS juga. Ki selalu ada di arah river yang bikin posisi Erlan aman. Ya, dan Erlan sudah bergerak ke area mid. Diberikan dua lane untuk Erlannya dan ada extra stack untuk dia pastinya. Tapi sementara waktu memang ini akan menjadi sedikit tarik ulur yang terjadi ya, karena di area top Kari juga jangan sampai dibiarkan jadi. Karena kalau sampai Karinya bisa jadi, at least dia punya 2-3 item, dia akan bisa melawan. Belum lagi kalau diumpan dengan Chow dari ada Baleski, itu umpannya bakal enak kalau di belakangnya di follow up dengan Kari. Ya, kayak follow up yang pasti gitu ya. Betul. Tank pun kayak bisa rontok. Sebenarnya karena malah vegan sih gue rasa. Kari juga bakal lebih enak gitu kan, ada tabung range. Cuman masalah sekarang, Make It juga harus ngebut banget dari sisi farmingnya. Udah tertinggal 2 level. Objektif selanjutnya, dengan kalah level kayak begini, ya berat banget loh. Jadi kelihatan EVOS mereka sangat-sangat rapi sekali ya sekarang. Yep, dan sekarang ada pergerakan tadi dilakukan apa Robert Dian memberikan sebuah cerita yang berbeda untuk King itu sendiri dan Bawoy korban kedua. Wah, ini saving skillnya Albert bagus banget sih. Dia selalu siap skill untuk kabur, selalu siap skill untuk in and out. Masalahnya sekarang posisi dari Regi yang gak ngasih lepas make it. Siap, coba lihat Regi enak banget, ada satu bantuan lagi. Oh my God. Bahkan Natko pun hadir untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Oke, hal yang sama. Turtle yang pertama, turtle yang kedua. Tapi di turtle yang kedua kita melihat begitu banyak advantage yang langsung diraih oleh EVOS. Oke, akankah ada 1-2 yang mereka tadi berhasil tapi ternyata untuk sekarang tidak ada di tendang, tapi di tempat yang berbeda. Wow, Dead Sonata on point. Dua kali. Untuk satu juga. Kondisi yang sebenarnya agak kesel dari jauh. Ya. Dan ini agak sulit memang. Kalau secara kill point-nya sudah mulai ada selisih ya. Dan kalau kita lihat ini sangat dipegang dan EVOS. Ada waktu mereka posisi lagi 1-0 pun untuk poin kill-nya. Minimapnya dipegang oleh EVOS. Iya, lagi-lagi dengan jawabnya. Bisa kontrol semuanya. Gua ngeliat aku dari kemarin ini Flicker selalu agresif loh dia. Dia nggak ragu untuk pakai flickernya maju demi dia bisa nyambut. Ini dia tantangan dari sang regenerasi. Ini yang harus dihadapin. Ospek mungkin akan dilakukan, ospek mungkin akan dirasakan. Dia mau nggak mau itu yang memang harus ada. Iya. Dan persa itu baru selesai nih untuk Nike tadi ya. Lalu Yep. Gak bisa, sulit banget. Purple buff-nya hanya bisa dilihat dari kejauhan. Bahkan Joy-nya juga udah terlihat di bawah kan. Jadi memang udah sinyal juga untuk melepas. Ini siapapun bakal susah untuk di-counter sama Kids. Untuk clearing jauh. wah. Dan juga sudah ada 2 Radiant Armor buat di depan mereka. Waduh, langsung ditabrak lah sama Porsche tadi dikeluarkan dikeroyok. 4 player untuk Baloi sendiri. Masih cepat ya. Sangat-sangat cepat sekali, instant bahkan, instant pick off burst-nya, damage yang sudah punya juga. Kan ada satu top turret-nya, memang bisa dapatkan, tapi lihat, begitu banyak objektif lain yang sudah diraih oleh EVOS. Yep. Kalau Oren Buffin diambil tadi. Bebek, oke. Nggak nyampe. Dia mencoba ngejar di bagian belakang deh. Itu cepet banget karena kena arus sungai juga dia tadi. Next objektif dan gua rasa sampai saat ini belum ada sinyal dari Bintang untuk kontes. Dan Ki, ketahuan posisinya sementara total benar-benar tidak akan dapat gangguan sama sekali. Yep. Ini level difference sih, Tim. Kalau Jauh kita lihat banget, Om. dari kedua junglernya, Albert yang sudah memimpin jauh nih, level 12 banding dengan Make It yang baru level 9. Itu pun 9 ketolong dari landing bawah yang akhirnya dilepas sama Gobs tau. Kalau misalkan Gobsnya masih ngambil XP atau masih ngambil gold di bawah, ini Make It bisa masih di level 8 mungkin. Wow, 3 item Erlan. Ini 7. Cepet banget sih.
Semua berlangsung begitu cepat dan konsil play. Konsil masih santai Ki. Melihat dari kejauhan belum ada pergerakan di sini Miran. Masih belum ada inisiasi yang lebih lanjut lagi. Ya temponya lebih tertata sih sekarang untuk EVOS juga. Kemarin mereka masih terlihat sangat-sangat berasa untuk maju dan Oke, ada pergerakan dari Gop sepertinya. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Bom. Dua drag dikeluarkan apa terobatnya tidak panik karena siapapun. Kehilangan satu player EVOS. Mereka masih tetap ingin menguasai area tersebut. tanpa Albert loh tadi mereka coba untuk invade lagi ke arah purple-nya. Ya walaupun aku akhirnya tumbang ya, tapi dia agresivitas yang gak kendor sama sekali. Ya tidak ingin membiarkan ada ruang gerak sama sekali untuk Gifam juga sehingga ya pada akhirnya Gifam yang harus memilih apakah mereka harus menabrak ketika lagi ada team fight atau mereka akan membiarkan buff demi buff mereka yang juga hilang. Dan kali ini keunggulan gold yang cukup jauh dipegang oleh Erlan ternyata. 3 item selesai dari Hunter, Skypierce dan juga Melvin Roar di sana. 3 item yang sudah menjadi core dia, yang berarti ya ini team fight bakal bisa dilakukan terus menerus. Ini dia bebas nih udah item keempatnya mau manapun, mungkin dia mau Blade of Despair bisa-bisa aja, mau Rose Gold juga bisa. Ini Blade of Despair mungkin ya, dia udah lagi posisi unggul. Albert pun full damage harusnya. Bahkan Joy-nya Magkits tadi terlihat belum sampai di item kedua. Ya masih tahan ya tadi mau ke Holy Pistol. Tapi lihat nih ada 2 Radiant Armor yang tadi menjadi jawaban juga untuk para pemberi damage magic. Untuk Valentina, untuk juga Joy dari Magkits. Karena dipegang dengan Johead kan tadi. Sekarang PR dari Geekfam mereka harus pegang temponya sih, nggak boleh sampai zonanya itu dipegang semua sama teman-teman dari EVOS. Ya, ini gimana ya? Kalau kita bicara soal tempo yang udah dipegang, Waduh, ada flicker dikeluarkan, ejector terlihat tapi masih belum berhasil, selamat Aboy. Harus mundur sedikit. Mereka cukup santai berada di dalam area dari Lord. Efek yang cepat banget tadi dari Aboy. Karena ketika Kinyo flicker, Aboy juga flicker. Sementara kalau Dan laga berporcelat dikeluarkan. Ada pergerakan yang sudah dilakukan dan berhasil mendapatkan ke arah dari Aboy. Baloi. Oke, Baloinya menendang ke arah Isala dan Narkonya pun masih berhasil selama coba Magkitsnya mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi tidak memberikan impact apapun. Bahkan Gop sendirian berada di tengah dari EVOS dan triple kill. satu persatu masuk. Seakan mereka memberikan 1 demi 1 kill. Lordnya akan free. Geekfam, mereka seperti masih mencari chemistry. bisa dibilang begitu mungkin ya. Apakah ada perbedaan komunikasi juga tadi dari Geekfam? Mereka hadir 1 demi 1 tapi mereka tidak memberikan impact yang harus mereka dapatkan. Ini ada hal yang terputus banget terjadi dan berhasil akhirnya ejectornya selesai Baloy. Bennett yang siap untuk menyambut lemparan ini gak main-main. Erlan yang unggul bot jauh banget bahkan. Wow, solo kill, make it. Wow, membuktikan kelasnya kan? Namun masih akan ada sebuah pertempuran lagi tempat yang berbeda. Ejector dari melemparkan satu gerobak. Suyu ketika memang skill udah keluar, versus Joy yang ritmenya itu 4 kali. Harusnya memang Joy yang akan unggul. Tapi permainan adalah timing. Mungkin itu timing udah dipakai semua skillnya, ambil buff. Pas habis ya. Pas Habis banget. baru bisa masuk juga. Dan Lord masih ada sekarang masih pegang lagi. Slow push untuk di area top. Albert mungkin akan bisa smoke kalau kita lihat dari posisi yang tidak diganggu sama sekali ya untuk di area topnya. Jadi EVOS sementara mereka masih pegang kendali untuk map sejauh ini. Jujur ya, solo kill Magkits tadi itu memberikan cahaya tuh. Memberikan cahaya buat Geekfam juga. Magkits yang akan dapetin shutdown yang lumayan banyak kalau tadi dari Albert. Golnya akan turun banget dan Fonsi. Yap, dan ini dia ada konsil yang memang sudah dikeluarkan oleh Ki. Siapa yang akan menjadi korbannya? Ki sudah punya flicker. Ki bisa melakukan sebuah pergerakan yang sangat cepat. Ki masih melihat dari kejauhan. Lord sudah bergerak di area atas. Apa terobosan yang dikeluarkan? Tidak panik oleh siapapun tapi berhasil memposisi mundur ke arah beberapa beda. Sekarang ada satu lagi Jekor tadi berhasil melemparkan apa yang dapat ke dalam area pertahanan yang mereka bangun sendiri. Mereka hilang di pasatnya sendiri tapi Lordnya berhasil masuk ke dalam area pertahanan bangun oleh pemain-pemain dari Ki. Bahkan itu sekarang boleh merasakan apa ada Magkits. Tidak bisa merasakan, tidak bisa melakukan apapun. Tersisa Kenshi seorang diri, masih 10 detik lagi nih untuk yang paling cepat dan Minion mulai hadir. Oke, Minion mulai hadir. Minion akan mengantarkan kemenangan untuk EVOS di game yang pertama.